Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men. Yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang guys. Kemarin perwakilan Dumfries ketemu dengan manajemen untuk membahas perpanjangan kontrak sampai 2028. Ini sudah lama tarik ulurnya berbulan-bulan dan memang Dumfries kemarin meminta 5 juta dan akhirnya dia sama dengan Federico Di Marco, gajinya 4 juta. Dari 2,5 juta naik ke 4 juta. Dan ini hanya tinggal resminya aja guys. Dan ini sudah terjadi kesepakatan. Dan kalau menurut gua, kalau kemarin Inter mengincar Wan-Bissaka, dan terakhir gua lihat Wan-Bissaka melawan Liverpool ya, itu ketar-ketir guys. Jadi memang kurang bagus sih secara defense. Jadi memang kita beruntung dengan adanya Dumfries dan memperpanjang kontrak di Inter. Ini adalah sesuatu berkah buat kita. Kenapa? Kita nggak perlu repot-repot lagi. Sekarang kita mencari back aja masih belum dapat. Mencari striker aja belum dapat guys. Jadi ya kita tunggu aja bagaimana gebrakan Opa Marotta, Ausilio, dan Bacin untuk menutup musim. Karena sekarang sudah tanggal 6 ya guys ya. Tinggal 11 hari lagi Inter akan dijamu oleh Genoa. Ini adalah Serie A pembuka untuk musim ini akan segera dimulai guys. Ya, selamat buat Dumfries, segera perpanjang kontrak dan kita tunggu resminya aja guys. Kita tunggu. Nah ini kemarin ada yang nanya-nanya kan, ini heboh banget. Muncul lagi berita viralnya bahwa Fratesi akan ditukar dengan si Cisa. Ini menurut gua hoax ya. Jadi nanti akan gua ngomong di belakang bagaimana Biasin menanggapi isu ini. Dan ternyata memang ya Thiago Motta memang sangat menyukai Fratesi. Ya kebayang nih, Juventus mau ngasih Inter 10 juta terus kasih Cisa ke Inter. Itu nggak masuk akal gitu loh guys ya. Kalau Inter bisa memberikan Fratesi ke Juventus nih bego ya. Kalau menurut gua ya, nggak tahu, silakan komen. Setuju nggak ya? Kalau gua nggak, teman, ini biasa gorengan media supaya laris men, ya nggak? Laris tuh media sosialnya mereka gitu. Jadi menurut gua ya nggak akan terjadi guys ya. Cisa memang lagi diusahakan Inter, kalau memang dia tidak didapatkan istilahnya Inter tidak bisa mendapatkan Gudmundsson ya, kemungkinan Cisa ini yang diusahakan. Tapi ya Inter pengen berbayar murah ya, tidak akan mau membayar mahal untuk kontrak pemain yang akan habis ya. Seperti di video gua kemarin bahwa Cisa memang adalah salah satu kudeta yang luar biasa kalau Inter bisa mendapatkan. Baik sekarang atau nanti setelah habis kontraknya. Kita tunggu aja guys bagaimana gebrakan-gebrakan Inter. Ini yang kita tunggu-tunggu guys ya. Terus juga Simone Inzaghi juga akan mengutamakan kontinuitas di awal Serie A. Jadi kita sudah mendapat kabar bahwa Zelensky akan absen kurang lebih 3 minggu guys ya. Ini berita yang kurang menyenangkan buat Inter sebenarnya. Kemarin Taremi ya cedera otot, ya sekarang Zelensky, Arnautovic ya nggak ada masalah sebenarnya. Cuman dia cedera ya jadi susah untuk menjual dia kan. Nah kita bicara Zelensky. Zelensky kemungkinan tidak akan bermain di laga pembuka Serie A melawan Genoa. Kalau Arnautovic nggak terlalu ini ya, tapi kita nggak terlalu mempermasalahkan gitu. Yang jelas bagaimana Inter mencoba mengeluarkan Arnautovic ya. Nah sekarang Taremi juga kurang lebih 2 minggu. Kemungkinan dia di Genoa dia bisa bermain, tapi mungkin sebagai cadangan. Jadi Inzaghi akan memainkan skuad musim lalu yang menjuarai Serie A. Di belakang ada Bastoni, Acerbi, dan Benji. Dan mungkin kemungkinan si Bisek ya guys ya. Di kiri ada Di Marco, di kanan kemungkinan ya Darmian atau Dumfries. Di tengah akan kembali lagi Hakan, Barella, dan Mkhitaryan. Di depan duet Tula akan kembali karena cederanya Taremi guys. Jadi ini yang akan dijalankan Inzaghi untuk memulai musim. Kita tunggu aja, semoga Zelensky, Taremi, dan Arnautovic segera sembuh dan tidak ada lagi pemain yang cedera ya. Jadi kita tunggu aja bagaimana kelanjutan pemain-pemain yang ya kita lagi menunggu si Lautaro Martinez ya. Pemain baru Inter, dampak potensial mereka pada musim baru. Apa sih dampaknya? Inter ini yang gue bilang dari sebelum-sebelumnya selalu gue bicara seperti itu. Kenapa guys? Ya, Inter sudah komplit, hanya menambal ya. Zelensky itu menambah bagaimana lini tengah Inter semakin mewah dan semakin banyak pilihan dan makin banyak akselerasi.
ditambah dengan Taremi, kelas dunia, ini luar biasa. Kiper kita punya Somers yang udah bagus, ditambah dengan Martinez, ini luar biasa. Jadi memang dampaknya untuk musim depan ini luar biasa guys. Jadi kita tunggu seperti apa dan peluang Inter untuk memenangkan Scudetto tetap nomor 1 guys. Walaupun Juventus jor-joran, Napoli, Roma, si AC Milan membeli pemain, ini no problem ya guys ya. Kenapa? Inter sudah punya fleksibilitas ya dengan pemain-pemain mereka. Dan mereka sudah terbiasa dengan yang namanya skema Inzaghi. Pemain baru masuk ke Inter dengan keharmonisan, dengan kekeluarganya Inter, itu membantu mereka. Itu juga yang dibilang oleh si Taremi kemarin guys ya. Jadi gampang. Kalau kita bersatu seperti keluarga, itu gampang untuk meraih apapun. Seperti itu dia. Jadi kesimpulannya pemain-pemain anyar Inter, stabilitas manajerial, performa historis menjadikan mereka pesaing kuat untuk meraih Scudetto musim depan atau mempertahankan gelar Serie A yang didapatkan Inter musim kemarin guys ya. Itu yang gue bilang, kehadiran Zelensky, Taremi, dan si Joseph Martinez ini adalah nilai tambah buat mereka. Jadi kita tunggu, semoga aja sesuai harapan kita dan sesuai prediksi Inter memenangkan kembali Scudetto. Kita tunggu aja karena musim sebentar lagi akan dimulai. Oh ya, ini si Radu juga ke Nantes atau ke Sampdoria, atau si Filip Stankovic ke Nantes atau ke Sampdoria, ini berdua nih ya tinggal guna ya. Terus Inter juga tidak tidak takut dengan persaingan dengan Juventus, dengan Napoli untuk Leoni. Karena Inter ya seperti video gua kemarin, ini juga salah satu kudeta Inter terhadap Juventus. Kalau Inter mendapatkan Cisa dan si Leoni, ini luar biasa. Tapi memang Leoni kemungkinan besar Inter yang bisa mendapatkannya guys. Kita tunggu aja, here we go-nya. Kita tunggu aja guys, kita tunggu ya. Nah, juga kalau kita berbicara sedikit tentang si Korea ya. Korea ini kan memang diminati oleh Estudiantes ya. Estudiantes itu ada Veron, mantan pemain Lazio dan juga mantan pemain Inter ya guys ya. Sekarang dia ada di sana dan dia berbicara tentang, saya berbicara dengan Korea. Hari ini rumit, tapi sepak bola tidak punya logika. Dia menyatakan bahwa ya dia masih muda dan dia mungkin masih pengen bermain di Eropa, tetapi kami menunggu dia gitu loh. Kami menunggunya di klub. Ini Estudiantes sudah sangat terbuka untuk mengambil si Korea. Nah, sekarang tergantung di Koreanya guys ya. Kita tunggu ya guys, 3 pemain yang ditunggu-tunggu Inter untuk keluar, Arnautovic, si Korea, dan Satriano. Ini kalau keluar 3-3-nya, Inter lega dan Inzaghi juga pasti lega ya guys. Karena ya menurut gua nanti di Al Ittihad jangan dipakai lagi lah pemain-pemain yang sudah tidak mau dijual. Satriano sudah tidak dibawa, Korea ya sudahlah jangan dibawa lagi. Jadi nanti cedera lagi, repot lagi jualnya guys ya. Jadi nanti pertandingan Al Ittihad itu besok ya guys ya. 7 Agustus jam 20.30 ya. Ini kita akan bertemu dengan timnya Laurent Blanc ya. Ini juga mantan pemain Inter ya. Jadi kita tunggu aja guys bagaimana nanti. Laurent Blanc di Inter apa di... Iya pernah di Inter kan guys ya. Jadi nanti Inzaghi akan memainkan semua pemain-pemainnya guys. Tapi di sini juga masih ada Korea gue lihat ya. Tapi kita tunggu, semoga aja Inter ini menjadi semakin baik. Nanti di pertandingan kita coba, kalau memang bisa waktunya kita akan live reaction guys. Ya, sudah lama sekali dan gue juga belum live ya guys. Kita tunggu aja. Nah, ini juga ada ide ya, Inter Milan bisa datangkan kembali Andre Pinamonti. Pinamonti ini ya, kalau dia adalah lulusan akademinya Inter, dan ini salah satu keuntungan. Sassuolo terdegradasi, dia udah otomatis dia pengen bermain di Serie A. Tapi ya nggak tahu lah guys bagaimana manajemen. Tapi yang jelas Inzaghi tidak pengen mendapatkan si Pinamonti karena karakternya hampir sama ya guys ya kayak Taremi, dan dia pengen striker yang berbeda karakternya seperti Cisa atau Gudmundsson guys. Ya kita tunggu aja apakah Pinamonti hanya sekedar rumor atau bagaimana. Kita tunggulah 2 minggu ini Inter harus bekerja keras untuk mendatangkan 1 back dan 1 penyerang. Siapa yang akan datang kita tunggu aja guys ya. Pelatih Inter Milan bisa solusi internal untuk masalah pertahanan daripada merekrut pemain ya guys. Kita ini ya dengan cederanya Buchanan ini kan menjadi permasalahan buat Inter, harus mencari pemain. Kemarin si Cabe udah hampir datang, dikudeta oleh Juventus, tapi ya sudah, kita udah melupakan itu ya guys ya. Nah ternyata si
Bastoni di tengah Acerbi, di kiri Pavard. Nah, Bisek kemarin juga bermain bagus dan ini juga luar biasa. Dan ternyata dia waktu di Denmark, di Aarhus, dia tuh bermain di sebelah back kiri, guys. Jadi dia bisa. Nah, ini yang akan dibudidayakan oleh Inzaghi, ya. Jadi kalau misalnya si Bisek bisa bermain di sebelah kiri, Inter kemungkinan tidak akan mendatangkan pemain lagi untuk back belakang, guys, ya. Karena Rodriguez sudah resmi juga di Real Betis, ya. Hermoso yang belum dapat klub. Tapi ya, kita lihatlah bagaimana. Apakah Bisek yang akan ditaruh di kiri atau bagaimana. Kita tunggu aja bagaimana si Inzaghi meramu. Nah, ini yang dibilang oleh Cisa ya guys ya. Cisa bilang dia tidak terburu-buru keluar dari Juventus ya. Walaupun ya kemarin sudah ada bagaimana pengakuan si presidennya Juventus, Thiago Motta, bahwa dia tidak dipakai. Tapi ya kemarin ada penawaran dari Roma, dari Napoli, dan mereka tidak bermain di Liga Champions, dia juga nggak mau gitu. Jadi ya dia bisa ngambek sampai tahun depan ya, sampai kontraknya habis. Jadi akhirnya dia bisa pergi dengan gratis. Dia gabut aja guys ya, gabut aja kayak Thiago Jallo ya. Thiago Jallo ya mau diambil Inter gratis, dibeli sama Juventus. Sekarang mereka beban sekali dengan 5,1 juta euro untuk si Jallo yang gabut guys. Jadi ya jangan merebut-rebut kalau nggak bisa memanfaatkan ya guys ya. Itu yang dilakukan Juventus. Tapi ya kita lihatlah apakah Cisa ini didatangkan musim ini atau secara berbayar atau secara gratis di musim depan. Kita tunggu aja guys gebrakan Inter. Ini dia mantan gelandang Fiorentina prediksi Inter Milan sebagai favorit juara Serie A. Inter telah melengkapi skuad yang kuat. Nah ini ya mantan gelandang Fiorentina ini Di Gennaro ya. Dia bilang bahwa Inter sangat favorit dan memang skuadnya sangat komplit dengan kedatangan Taremi seperti yang gue bilang tadi, Zelensky, Martinez, apalagi kedatangan pemain-pemain berikutnya. Jadi ini udah melengkapi. Memang selain Inter, dia juga bisa pesaing utamanya adalah Juventus karena mereka jor-joran dan mereka merombak skuadnya hampir 80% kata dia ya. Kita tunggu aja persaingan semakin kuat untuk musim ini. Ini yang dibilang oleh Biasin sangat lucu. Biasin dan pertukaran Cisa dan Fratesi masuk akal setelah minum 7 liter air dari Sungai Sin. Ini dia yang dia bilang. Jadi lucu ya guys. Ini nggak akan terjadi guys. Jadi nggak usah khawatir ya sahabat Bung Bob ya. Fratesi nggak akan ke Juventus. Dia pasti akan ada di Inter. Apalagi kita tahu visinya Inter. Bagaimana mempertahankan pemain muda. Bagaimana jangka panjang mereka. Jadi nggak usah khawatir guys. Fratesi akan tetap ada di Inter. Dan gue yakin dia akan banyak, jam bermainnya akan lebih banyak dari musim lalu. Kita tunggu bagaimana Fratesi. Inter punya stabilitas di tengah, ada Barella, ada Fratesi, gila men ya. Jadi kita tunggu aja, semoga sesuai dengan harapan kita. Fratesi tidak akan terjadi ditukar. Ini yang dibilang De Paula. Inter memperlebar jarak dengan tim lain karena keharmonisan pemain. Ini yang gue bilang tadi ya. Bagaimana pemain-pemain baru, Taremi, Martinez, si Zelensky begitu merasa nyaman. Bahkan Zelensky bilang ya, dia tidak ragu ya dengan 8 tahun dia ada Napoli, ternyata dengan bagaimana Inzaghi meramu timnya, bagaimana mereka bermain, bagaimana strateginya, itulah yang membuat keputusan Zelensky akhirnya datang ke Inter ya. Dan ternyata setelah dia datang ke Inter, keharmonisan kekeluargaan Inter itu luar biasa. Dan memang ini yang dibilang si De Paula ya. Ya, bagi saya dia memperlebar jarak dengan pemain lain karena untuk keharmonisan para pemain. Karena mereka bergabung dengan organisasi yang tidak boleh kecewa. Jadi memang luar biasa ya guys ya. Kita tunggu aja semoga benar-benar Inter musim ini benar-benar banyak sekali mendatangkan trofi ya. Kita tunggu dan cepat pemain-pemain cedera yang sembuh ya. Dan berita baik adalah Lautaro Martinez sudah berada di Milan. Di IG-nya, hai, dia sudah home sweet home ya. Dia sudah sampai di rumah dan kita akan melihat dia latihan hari ini guys ya. Inilah seorang kapten, seorang yang luar biasa, mental juara. Semoga dia benar-benar bisa membawa Inter terbang tinggi di musim ini dan terus. Kita tunggu gebrakan Inter tetap membumi, rendah hati, tetap membumi. Karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.